Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, ya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di bulan pertama pada kalender Hijriah. Ada yang tahu nama bulannya apa? Ya, benar sekali, yaitu bulan Muharram. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bulan Muharram. Ya, mengapa disebut bulan Muharram? Mengapa bulan Muharram itu ditetapkan sebagai bulan pertama pada kalender Hijriah? Dan mengapa tahun Arab itu disebut dengan tahun Hijriah atau bulan Hijriah? Dan bagaimana sih awal mula sejarah ditetapkannya tahun baru Hijriah? Nah, sebelum Umi bahas penjelasannya secara panjang dan lebar, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya lebih banyak manfaat-manfaat yang bisa kami bagikan kepada adik-adik sekalian. Oke, yang pertama, mengapa sih dinamakan dengan bulan Muharram? Baik adik-adik, di sini ada dua pendapat, ya. Ada dua pendapat alasan penamaan bulan Muharram. Alasan pertama, karena Muharram berasal dari kata-kata haram, ya, yang artinya suci atau terlarang. Nah, apa yang dilarang? Yaitu larangan perperangan pada bulan ini. Dan alasan kedua, mengapa dinamakan bulan Muharram? Karena bulan ini termasuk dari salah satu bulan haram. Nah, sejarah 1 Muharram ditandai dengan peristiwa besar adik-adik, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Yang mana perhitungan tahun baru Islam bermula di masa Umar bin Khattab. Nah, ingat adik-adik ya. Jadi awal mula tahun baru Islam itu berawal dari masa Umar bin Khattab. Tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, dan singkat kata mereka pun sepakat untuk menjadikan momentum di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi sebagai awal mula perhitungan tahun dalam Islam. Walaupun banyak terjadi perdebatan pada saat itu, tetapi dengan kesepakatan para sahabat, akhirnya tahun baru Hijriah itu dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah, ya. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dulu adik-adik, sebelum adanya tahun Hijriah ini, sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah ini, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut. Nah, misalnya apa? Misalnya kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kelahiran Nabi Muhammad itu dikenal dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Atau ada lagi contoh lain, disebut dengan tahun Fijar. Kenapa disebut dengan tahun Fijar? Karena pada saat itu terjadi perang Fijar. Ada lagi dikatakan dengan tahun Nubuwah. Kenapa tahun Nubuwah? Karena di tahun itu Rasulullah menerima wahyu. Nah adik-adik, pada bulan Muharram ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting loh.
Banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Nah, peristiwa penting yang pertama adalah Hari Asyura jatuh pada 10 Muharram, yang diyakini hari kebebasan Nabi Musa dari kerajaan Fir'aun. Dan kita disunahkan berpuasa pada tanggal tersebut. Peristiwa penting yang kedua adalah peristiwa gugurnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah di tanah Karbala. Dan banyak lagi adik-adik peristiwa-peristiwa penting yang mengembirakan yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa mau menyeberang, sehingga Nabi Musa dan kaumnya yang setia pada saat itu selamat dari kerajaan Raja Fir'aun. Jadi mereka selamat dari kejaran dari Raja Fir'aun. Kemudian pada bulan itu diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat. Nah, setelah kejadian banjir yang menghanyutkan dan membinasakan umat-umat Nabi Nuh yang tidak taat. Nah, seperti itu. Jadi berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi itu juga pada bulan Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari siksa Namrud berupa api yang membakar. Nabi Yusuf juga dibebaskan dari penjara Mesir yang pada saat itu kena fitnah ya, juga pada bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu dengan selamat, itu juga pada bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya yang menjijikkan, juga pada bulan Muharram. Nah adik-adik, wah sangat ya kan? Wah sangat peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Luar biasa. Oke, sekian dari Umi. Semoga bermanfaat ya. Dan adik-adik jangan lupa nonton video Umi selanjutnya, karena selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah di bulan Muharram. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan lupa hidupkan loncengnya, karena adik-adik sungguh banyak sekali amalan-amalan luar biasa yang jika kita kerjakan mendapat pahala yang besar. Oke, tunggu video Umi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.